At-Tawwabur Rahim. Jamaah Masjid Nurul Iman Labuan Ratu yang dimuliakan Allah, kita baru selesai melaksanakan sholat berjamaah, sholat Isya, dan kita akan melanjutkan pengajian sudah ketiga ini, membahas tentang masalah akidah tauhid atau akidah Islamiyah. Dari bulan Rajab Rasulullah sudah berdoa mengharapkan berjumpa dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan hidup kami ini sejak dari bulan Rajab, Sa'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah ya Allah usia kita ini pada bulan Ramadan agar kita dapat mengoptimalkan ibadah kita. Malam ini sudah tanggal 16 Rajab, bersamaan 16 bulan Februari 2022. Sebelum maghrib tadi Rajabnya baru 15. Maghrib ini sudah dihitung 16. Kemudian habis Rajab ini dia Sa'ban. Sa'ban itu tanggalan Masehinya dengan tanggalan Arabnya sama. Kemudian kalau hari ini tanggal 16 itu adalah hari Rabu, nanti tanggal 16 bulan depan juga hari Rabu. Jadi 2 bulan ini harinya sama dengan tanggalannya di bulan Masehi. Pada bulan yang lalu sudah saya ungkapkan sebahagian rangkuman tentang akidah tauhid melalui dari beberapa pemahaman keagamaan, dan ini akidah i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah dibanding dengan i'tikad agama-agama lain atau kepercayaan yang lain. Mungkin ada yang dikatakan memang masih Islam, tapi mungkin juga ada akidahnya memang sudah di luar Islam. Sumber penyusunan rangkuman ini saya ambil dari buku utamanya Sejarah Perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ini tarbiyah ini biasanya dikenal di daerah Minang. Ya, kalau daerah-daerah lain belum tidak begitu dikenal. Kemudian Jamiatul Wasliyah itu dikenal di daerah Medan dan Aceh. Kalau di Jawa itu dikenal dengan nama NU Nahdlatul Ulama. Itu mirip itu. Hanya beda-beda namanya tapi isinya sama itu. Ya, bedanya di sini kalau Tarbiyah Islamiyah atau PRT itu jelas dia menganut bermazhabkan Imam Syafi'i, itu di dalam anggaran dasarnya. Tapi kalau Nahdlatul Ulama dia enggak berani mengatakan untuk menganut mazhab Imam Syafi'i. Dia hanya menganut ada berpaham ke salah satu 4 imam Arba'atul Ulama. Jadi 4 imam ulama itu, baik dia Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafi'i, itu dirangkum semua di dalam NU, ya. Tetapi setelah kita kaji dapat dikatakan 85% lebih itu berpaham kepada Imam Syafi'i. Itu aja bedanya. Bapak dan hadirin sekalian, buku ini dikarang oleh Profesor Dr. Alaidin Koto, MA, Dr. Mafri Amir, MA, dan Dr. Andas Abdul Halim, MA. Dari buku yang dikarang oleh orang 3 ini, saya tambahkan ada 5 buku. Yang pertama Tauhid Haji Abdul Malik Ahmad Al-Hidayah pada tahun 1980. Yang kedua Akidah Imam Ampat yang dikarang oleh Dr. M. Abdul Rahman Al-Khumais
Tarjamah Ali Mustafa Yaqub MA, Departemen Agama Saudi pada tahun 1424 Hijriah. Kemudian kitab At-Tauhid Al-Iman Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, itu hidupnya pada tahun 1115 sampai 1216 Hijriah. Yang keempat, Menuju Jamaatul Muslimin Husain bin Muhammad Ali Jabir MA, Rabbani Press, Jakarta 1990. Yang kelima, tak kalah pentingnya, buku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Keyakinan dan I'tiqad Perbandingan Mazhab, Profesor Dr. Abu Bakar Aceh, Yahya Baitul Mal 1969. Nah, inilah sumber-sumber bacaan, lantas dirangkum, diperbandingkan. Sebelah kiri itu jajaran pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya pemahaman dari 4 mazhab, ya. Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i. Sedangkan yang sebelah kanan itu alat bandingnya. Contohnya di atas itu paham daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Ini yang paling banyak berbeda, ya. Antara lain khalifah ke-1 sampai yang ketiga, Umar, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu kalau menurut akidah dari Syiah itu adalah apa itu? Sahabat ataupun khalifah yang merampas hak Sayyidina Ali. Karena ada wasiat Rasulullah, setelah aku nanti yang khalifah adalah Sayyidina Ali. Ternyata tidak. Para tokoh ini rapat, ya. Jadi tidak melaksanakan mulus apa yang dikatakan Rasulullah dengan bermacam pertimbangan, ya. Derajatnya Ali dengan Abu Bakar sama-sama orang pertama masuk Islam. Kalau Sayyidina Ali adalah pihak anak-anak, sedangkan Abu Bakar adalah pihak yang dewasa. Abu Bakar adalah mertuanya Muhammad Rasulullah SAW. Anaknya namanya Aisyah. Sedangkan Sayyidina Ali adalah mantunya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Istrinya bernama siapa? Fatimah. Nah kan gitu. Fatimah yang akan melahirkan nanti apa itu penghulu atau Sayyidina namanya Hasan dan Husain, ya. Kemudian saya tidak akan bacakan detail satu persatu. Ini saya berikan contoh detailnya tentang Syiah mencapai 12 macam. Ya, 12 macam. Yang jelas Syiah membolehkan taqiyah, berbohong di depan orang demi keselamatan. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun bakal kita diancam dengan apapun tetap harus jujur. Itu bedanya, ya. Jadi ada segi membolehkan untuk berbohong asal selamat, berbohong asal dapat, kan gitu. Kalau yang satu ini enggak, ya. Kemudian Khawarij adalah orang yang tidak setuju dengan kesepakatan mulai dari masalah diangkatnya Sayyidina Abu Bakar, dia sudah enggak setuju dan terang-terangan tidak setuju, keluar. Apa istilahnya kalau rapat, keluar dari rapat itu apa namanya? Ya. Jadi mengeluarkan diri dari rapat. Pun dalam sidang gitu, lantas sidang enggak setuju, nunjuk dia. Maaf, saya keluar, kita tidak sependapat. Gitu, gagah beraninya, ya. Nah, inilah cikal bakalnya Khawarij itu. Dia mengatakan, mengukuhkan bahwa Sayyidina Ali adalah yang paling sah untuk menjadi khalifah. Yang ketiga, kelompok yang ketiga setelah Syiah ada namanya Khawarij, ya. Syiah ini membela Sayyidina Ali dan turunannya. Ya, jadi fanatismenya adalah keturunan Sayyidina Ali, ya.
Kalau turunan Sayyidina Ali berarti Hasan dan Husain itu adalah jajarannya. Ya kan gitu ya. Kemudian Murji'ah. Ini Murji'ah ini dia anteng-anteng diam saja, nolak tidak, kemudian menyatakan setuju dia tidak. Apa kalau di dalam sidang rapat itu? Nolak tidak, menyetujui tidak. Apa? Abstain. Nah, abstain gitu ya. Itu modelnya. Antara lain perbedaannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan rukun iman ada 6, enggak lebih dari itu rukun 6 itu, ya. Sedangkan Murji'ah rukun iman hanya mengenal Allah dan Rasul saja. Hari kemudian enggak perlu. Kemudian qada baik dan buruk tidak perlu. Yang penting adalah mengenal Allah, siapa Rasul. Udah. Jadi rukun imannya cukup 2. Kalau Ahlus Sunnah 6 rukun imannya. Sebagaimana diajarkan malaikat kepada Rasulullah. Kemudian berbuat dosa apapun kalau sudah mengenal Allah dan Rasulnya, tidak apa-apa. Kalau Murji'ah, kalau sudah kenal sama Allah dan Rasul, berbuat dosa itu enggak apa-apa. Nanti Allah yang akan memberikan pahala atau dosa. Nah kan gitu. Jadi syariatnya enggak diperlukan. Orang yang bersalah ditangguhkan hukumnya sampai ke muka Allah. Jadi enggak ada sanksi hukum di dunia. Yang ada itu adalah sanksi hukum di akhirat saja. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya enggak, ini kan melanggar aturan, harus ada sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Mu'tazilah, pemahaman yang sangat mendahulukan pola pikir yang wahyu nanti, ya. Yang penting sekarang cocok enggak dengan akal pikiran. Mi'raj Nabi, Isra Mi'raj Rasulullah SAW, kalau Nabi Muhammad itu ada ya jasad ya ruhnya berjalan. Tapi kalau Mu'tazilah enggak, itu enggak masuk akal yang badannya bisa naik ke arah situ. Jadi itu hanya sekadar mimpi atau ruhnya saja. Jasadnya tetap ada di sini. Nah, ini bedanya. Itu akidah, i'tiqad gitu ya. Kemudian Mu'tazilah, aras dan kursi itu, ayat kursi, wasi'a kursi samawati wal ardh, itu dia enggak percaya, enggak yang kursi itu. Tanpa tahta itu enggak ada. Aras dan kursi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya ada, itu Al-Qur'an nerangin. Nah, kan? Kata-kata aras ada, kata-kata kursi ada. Nah, tetapi kalau ditanya di mana tempatnya, ini di luar jangkauan manusia. Kemudian tidak boleh mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Sahabat Rasulullah dijamin masuk surga, ya. Sedangkan menurut Mu'tazilah boleh mencaci maki sahabat yang salah. Ya, semua sahabat enggak ada yang salah, enggak ada yang tak salah karena dia manusia. Kecuali Rasul. Kalau Rasul itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak akan bicara segala sesuatu kecuali memang dia diwahyukan. Namanya orang maksum, ya. Kemudian Qadariyah, pemahaman pitalis. Maksudnya adalah manusia yang menentukan, qadar itu sudah diberikan Allah, tergantung pada manusia. Jadi enggak ada campurnya Allah dengan qadar, dengan takdir. Kalau mau kaya di dunia ini usahanya harus banyak, jangan malas. Ya. Jadi dia sudah pastikan kalau orang rajin pasti akan berada cukup hidupnya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha itu kewajiban. Hasilnya nanti tetap Allah yang menentukan.
Akan gitu ya. Kemudian manusia menentukan dari khiyar dan kasabnya. Jadi kan pemilihannya, usahanya apa, kemudian dia bergerak, itu yang menentukan. Itu namanya pemahaman vitalis atau qadariyah, ya, qadariyah. Kemudian jabariyah, lawan dari qadariyah. Segalanya masalah Tuhan. Saya masuk penjara, sudah takdir Allah. Nah, kan itu. Saya berzina, itu takdir Allah itu. Jadi nggak ada dosa semuanya, tidak akan terjadi segala sesuatu kecuali dari Allah. Semua dari Tuhan. Manusia tidak ada khiyar dan kasab. Kemudian iman cukup pengakuan hati saja. Sedangkan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, iman pengakuan hati, ucapan lidah, dan dilaksanakan dengan anggota. Jadi 3 komponen harus ada di Ahlussunnah wal Jamaah. Iman dalam hati, ucapan dengan lidah, anggota kita harus bergerak, berusaha namanya. Jadi kalau dia Jabariyah tadi enggak, cukup beriman saja. Enggak akan bakal kena penyakit kalau Allah tidak menakdirkan, betul. Tapi kita harus usaha. Kalau sudah terlihat di depan kita orang berpenyakit menular, ya jangan deketin. Atau kita ya pakai alat kesehatan supaya tidak menular. Ya kan gitu. Kemudian najariyah. Kalau najariyah, Tuhan tidak punya sifat. Jadi Allah itu tidak punya sifat. Sifat Rahman, sifat Rahim enggak ada. Sifat baqo, sifat qidam, segala sifat itu termasuk qahar, ya qahar, ya razzaq dan sebagainya, enggak ada. Itu menurut Najariyah. Sedangkan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan punya sifat, dicantumkan dalam Al-Qur'an. Jadi kalau enggak percaya Al-Qur'an, ya rusak iman dia. Kemudian mukmin yang berdosa pasti masuk neraka. Ini Najariyah ini. Kalau sudah berdosa pasti masuk neraka, enggak ada ampunan lagi. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu akan berkata mukmin yang berdosa belum pasti masuk neraka. Sebab apa? Tuhan Maha Pengampun. Dan Allah memerintahkan kepada manusia ini untuk beristighfar dan berdoa. Lantas Tuhan di akhirat bisa dilihat menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang mau berjumpa dengan Allah, ya kalau enggak kelihatan enggak akan berjumpa. Berjumpanya secara kasab di akhirat, tapi di dunia ini berjumpanya di mana? Di hati berjumpanya, bukan matanya yang berjumpa. Ya. Kalau menurut pemahaman Najariyah, Tuhan kapanpun tidak dapat dilihat. Jadi sampai di akhirat nanti tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertentangan dengan ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tapi syaratnya setelah beramal soleh, la yusyrik bi syai'a. Jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga dalam beribadah. Kemudian musabbihah, Tuhan tidak bermuka, bertangan dan sebagainya seperti manusia. Wajhullah, tafsir lahiriahnya, tafsir kata-katanya adalah muka Allah. Apa betul Allah itu bermuka? Ya enggak ada mukanya. Yang ada muka itu makhluk, ya. Tapi wajhun di situ bisa diartikan arah. Jalan Allah, fi wajhillah, artinya di jalan yang diridhoi Allah. Nah kan begitu ya. Tuhan tidak duduk bersila di aras. Musabbihah ini berkata Tuhan duduk bersila di aras.
Nah, ini ada sentilan pemahaman musabbihah ini masuk ke dalam pemahaman siapa? Yang di atas tadi. Pemahaman yang pecah awal adalah pemahaman daripada Khawarij Wahabi. Nanti akan sampai Wahabi. Ya. Wahabi nanti mengatakan atau Bahaiyah ya. Nanti paham, nanti kita lanjutkan lagi. Musabbihah ini mengatakan Tuhan duduk bersila di aras. Jadi berwujud kelihatan duduknya. Kemudian Tuhan bukan di aras langit. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan dikatakan bahwa Allah itu duduknya di aras. Allah tidak bertempat. Ya. Memang ayatnya seperti itu, mustasabbihat diserupakan seolah-olah makhluk, tetapi sebenarnya Allah tidak bertempat dan tidak bisa diandaikan. Tidak punya muka, tidak punya mata, tidak segala macam. Jadi ada kesamaan dengan makhluk. Kalau musabbihah, Tuhan di atas langit. Ya. Tuhan di atas langit. Kita lanjutkan, Tuhan bertubuh dan serupa nur. Tuhan tidak bertubuh serupa nur. Jadi kalau musabbihah tadi, Tuhan itu berwujud tapi berbentuk cahaya, ya, berbentuk cahaya. Ahlussunnah mengatakan enggak. Dia bukan berwujud seperti cahaya. Cahaya itu adalah makhluk. Ya. Ibnu Taimiyah awal-awal kemarin sudah kita angkat adanya pemahaman Ibnu Taimiyah pada tahun abad ke-12 Masehi, ya. Mengatakan Tuhan tidak duduk bersila di aras, itu paham Ahlus Sunnah. Ibnu Taimiyah mengatakan Tuhan duduk bersila di aras seperti duduknya Ibnu Taimiyah. Nah, kayak Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu manusia. Jadi disamakan. Di sana letak bedanya, ya. Tuhan tidak turun dari langit pada separuh akhir dari malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu keterangan, ya. Allah turun di dalam Lailatul Qadar. Menurut Ibnu Taimiyah, Tuhan turun dari langit separuh akhir malam seperti turunnya Ibnu Taimiyah dari mimbar. Kalau Ahlus Sunnah tadi enggak, bukan Tuhan yang turun, malaikat yang turun itu, ya. Ibnu Taimiyah ziarah ke makam Rasulullah di Madinah adalah perjalanan maksiat. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, perjalanan ziarah ke makam Rasulullah di Madinah adalah ibadah. Kemudian doa bertawasul, ya, itu adalah boleh menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan di dalam Taimiyah tidak boleh dikatakan itu adalah syirik, ya. Thariqat sufi adalah thariqat yang baik dan sesuai sunnah Nabi. Thariqat sufi adalah bid'ah dan haram menurut Ibnu Taimiyah. Kemudian Wahabi ini mengembangkan pemahaman Ibnu Taimiyah walaupun tidak seutuhnya. Banyak berbeda, antara lain doa, ya, berdoa tawasul adalah sunnah menurut Ahlus Sunnah. Sebelum kita berdoa, kita baca basmalah, kemudian baca hamdalah, kemudian baca salawat. Ini tawasul. Baru ngomong apa yang diperlukan. Allahumma firli dzunubi wal walidayya. Tawasul penghubung seperti ini menurut Wahabi dikatakan syirik, ya. Itu bedanya. Perjalanan dengan sejarah sudah
kubah di atas kubur boleh, sedangkan Wahabi tidak boleh. Merokok boleh atau mubah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merokok hukumnya haram. Ini ya perhatikan menurut apanya, sebabnya saja nantinya ya. Apa sebabnya? Ahmadiyah yang dikembangkan oleh Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi terakhir. Ini turunan daripada Pakistan ya. Jadi berkembangnya aliran ini di Pakistan. Nabi Muhammad SAW nabi terakhir. Kemudian syariat Islam sudah sempurna ketika Muhammad SAW wafat. Menurut Ahmadiyah, syariat Islam belum sempurna tetapi disempurnakan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Jadi perlu itu yang tadi. Nah, itulah gambaran besarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pemahaman dibandingkan dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini sudah saya kopikan. Harapan bisa dibaca di rumah. Nanti mana yang enggak paham kita muzakarah, kita tanya jawab. Kita mulai tanya jawab. Waktu sekarang sudah jam 20.33 menit. Silakan.